Bapak Ibu, Shalom, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih karena Kau memberikan pada kami terang-Mu, Bapak, sehingga kami bisa menerangi dunia ini. Kami berterima kasih karena Kau tidak membiarkan hidup kami jadi sia-sia, Tuhan. Tapi kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami bisa seperti Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan sekarang beritahu kami bagaimana caranya, Bapak, supaya hidup ini, Tuhan, tidak tersia-sia, tapi hidup ini betul-betul efektif menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini. Hamba minta tolong kami semua ditolong, supaya hamba yang membawakan diberikan Roh Kudus, dan semua yang mendengarkan juga diberikan Roh Kudus, sehingga hanya pesan-Mu yang tersampaikan, tidak ada pesan yang lain. Makasih Allah Bapak karena doa ini didengar dan dikabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik di 2 Raja-Raja 7. Salomo membangun istananya selama 13 tahun. Dia membangun istananya dari kayu yang berasal dari hutan Libanon. Panjang istananya 100 hasta dan lebarnya 50 hasta serta tingginya 30 hasta. Dan dia membuat serambi dari pilar-pilar. Panjangnya 50 hasta dan lebarnya 30 hasta. Dan serambi itu terletak di depannya. Dan dia membuat serambi itu untuk tahta tempat ia menghakimi, yaitu serambi pengadilan. Dan serambi itu ditutup dengan kayu aras dari lantai ke lantai. Bapak Ibu, Salomo menganggap serius sekali yang namanya menghakimi. Maka dia buat ruangan yang namanya pengadilan. Dan pengadilan itu ada di dalam istananya sendiri. Bapak Ibu, kita tahu Salomo itu punya hikmatnya Allah. Maka kalau dia menghakimi, pasti dia menghakimi dengan adil. Nah, sekarang mari kita lihat satu contoh kasus penghakiman yang dilakukan oleh Salomo. 2 Raja-Raja 3. Dua pelacur menghadap Raja Salomo. Wanita yang satu berkata, "Ya tuanku, aku dan wanita ini tinggal di dalam satu rumah, dan aku melahirkan pada waktu ia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku melahirkan, wanita ini pun melahirkan. Tidak ada orang asing bersama kami di rumah itu, hanya kami berdua saja. Kemudian anak dari wanita ini mati pada waktu malam karena dia menindihnya. Lalu wanita ini bangun pada waktu tengah malam, lalu mengambil anakku dari sampingnya dan membaringkan di dadanya sementara hambamu ini tertidur. Dan dia membaringkan anaknya yang mati itu di dadaku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah mati. Ketika aku mengamati-amatinya pada pagi hari, ternyata dia bukan anak yang telah aku lahirkan." Tetapi wanita pelacur yang satu lagi berkata, "Tidak, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati." Dan yang satu lagi membalas, "Tidak, anakmu yang mati dan anakku hidup." Begitulah mereka berbicara di hadapan raja. Jadi Bapak Ibu, dua wanita pelacur ini menghadap Salomo. Dua-duanya punya anak, tapi salah satu anaknya mati, ketindihan. Lalu kemudian dia ngambil anak yang hidup, diaku sebagai anaknya. Anak yang mati itu dikasih ke temannya gitu. Jadi mereka menghadap Raja Salomo mempertengkarkan anak ini. Lalu Bapak Ibu, mari kita lihat hikmatnya Salomo. Sesudah itu raja berkata, "Ambillah pedang untukku." Lalu mereka membawa pedang itu ke hadapan raja. Bapak Ibu perhatiin ya, Salomo mintanya pedang. Dan raja berkata, "Bagi anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikan separuh kepada yang satu dan separuh lagi kepada yang lain." Nah, wanita yang punya anak yang hidup itu kemudian bilang, "Oh jangan raja, kasih dia aja. Jangan sampai anak itu mati, kasihan." Tapi yang satu lagi yang punya anak yang mati, dia bilang, nggak apa-apa raja, potong aja bagi dua biar rata." Dari situ Salomo bisa tahu siapa yang sebenarnya ibu anak itu. Bapak Ibu, ini cerita yang sangat klasik sekali. Semua kita tahu cerita ini. Tapi kita lihat di sini Salomo sekali lagi menggunakan tradisi pedangnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita tentang tradisi pedang Salomo dulu sebentar ya. Pada waktu Salomo itu baru naik tahta, lalu kemudian dia punya masalah dengan Adonia, kakaknya. Lalu yang dia lakukan terhadap Adonia adalah dia suruh Adonia dibunuh. Adonia melarikan diri ke bait Allah lalu pegangan sama mezbah, tapi Salomo tidak peduli. Salomo tetap suruh bunuh dia. Jadi Salomo tuh senang banget pakai pedang. Kemudian Yoab yang memihak Adonia juga dia bunuh. Memang sih ini pesannya Daud gitu ya, tapi Salomo kembali menggunakan pedang untuk membunuh Yoab. Kemudian Simei, musuh ayahnya, melanggar perjanjian mereka. Lalu Simei juga dia bunuh. Nah Bapak Ibu, kita lihat Salomo tuh seneng banget pakai pedang untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah, bunuh. Ada masalah, bunuh. Ada masalah, bunuh. Nah kemudian kelihatannya Salomo ini menyadari ketololannya. Maka kemudian dia menghadap Tuhan dan mempersembahkan 1000 korban bakaran.
Setelah dia mempersembahkan 1.000 korban bakaran itu, malamnya Tuhan menemui dia dalam mimpi. Dan dalam mimpi itulah Salomo minta hikmat. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Kenapa Salomo minta hikmat dalam mimpi? Karena kalau dalam keadaan sadar sepenuhnya, mungkin Salomo akan mintanya pedang, bukan minta hikmat. Nah, Tuhan tahu kelemahannya Salomo. Tuhan tahu kelemahan dia ini. Jadi kemudian Tuhan menemuinya dalam mimpi. Mimpi itu jelas Tuhan yang ngatur dong. Mana bisa Salomo mengatur mimpinya? Nggak bisa. Jadi dalam mimpi itu Tuhan yang mengatur dialognya. Dan dalam dialog itu Salomo mintanya hikmat. Maka Tuhan memberinya hikmat. Bapak Ibu, ini indah sekali ya. Kelihatan banget bahwa Allah itu mengasihi Salomo. Dia tidak mau Salomo salah minta. Jadi supaya nggak salah minta, maka mintanya di dalam mimpi. Dan mimpinya Allah yang ngatur. Tetapi kita lihat bahwa Salomo sebenarnya betul-betul tidak ada otak. Tidak ada hikmat. Sampai Tuhan memutuskan untuk memberikan dia hikmat itu di dalam mimpi. Karena kalau dalam keadaan sadar, Salomo pasti minta yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Salomo kembali menggunakan tradisi pedang. Tetapi kali ini dia menggunakan pedang dengan cara yang lain. Sebenarnya apa hebatnya sih hikmat Salomo ini? Kita mesti bandingkan hikmat Salomo ini dengan hikmat hakim yang lain dong ya. Nah Bapak Ibu, ada satu hakim yang juga sangat hebat, namanya Pao Cheng. Pao Cheng itu ada di Cina dan dia hidupnya itu sekitar tahun 999. Pao Cheng ini legendaris sekali di Cina sampai dijadiin film ya. Bapak Ibu kalau mau nonton bisa lihat YouTube Judge Bao gitu ya. Itu cerita tentang dia jadi hakim. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan film-film Judge Bao, itu Pao Cheng itu hebat sekali menghakimi karena dia sangat teliti meneliti fakta-fakta yang ada. Dia menyelidiki fakta yang ada, menginterview saksi-saksi, kemudian meninjau tempat kejadian perkara, lalu baru kemudian dia mengambil keputusan. Keputusannya bagus sekali karena dia sangat teliti dan pintar. Tapi beda sekali dengan Salomo. Salomo tidak menyelidiki fakta, Salomo tidak menginterview saksi, Salomo tidak meninjau TKP. Tapi Salomo langsung dia putusin perkaranya saat itu juga. Jadi Bapak Ibu kita lihat Salomo itu beda sekali dengan semua hakim yang lain. Dia bisa menyelesaikan perkara itu cuma dalam 5 menit. Sedangkan hakim-hakim yang lain butuh waktu berminggu-minggu, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan sampai bertahun-tahun baru bisa mutusin mana yang benar, mana yang salah. Lalu setelah kejadian 2 pelacur ini, apa yang terjadi kemudian? 2 Raja-Raja 3 mencatatnya seperti ini. Ketika seluruh rakyat Israel mendengar keputusan hukum yang telah raja putuskan, maka takutlah mereka kepada raja. Karena mereka melihat bahwa hikmat Allah menyertainya untuk melakukan keadilan. Nah Bapak Ibu, ini kalimatnya lucu ya. Jadi Bapak Ibu saya akan bacakan sekali lagi sesuai bahasa aslinya. Maka takutlah mereka kepada raja, karena mereka melihat bahwa hikmat Allah menyertainya untuk melakukan hukum. Kita lihat bahwa di sini Salomo punya hikmat Tuhan. Atau bahasa aslinya bilangnya hokmah. Hokmah itu kemudian menjadi bahasa Arab hikmah gitu ya. Bahasa Indonesianya kemudian menjadi hikmat. Jadi rakyat itu melihat bahwa Salomo ini punya hokmahnya Allah. Maka keputusannya itu bisa dijadikan hukum. Keputusannya bisa diandalkan. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini. Salomo itu diberi hikmah Tuhan. Maka keputusannya itu adil. Keputusannya itu bisa dijadikan hukum. Maka kemudian Salomo mementingkan pengadilan. Dia membangun gedung khusus pengadilan di istananya sendiri. Lalu kita lihat rakyat takut pada Salomo. Nah kalau rakyat udah takut sama Salomo, pasti rakyat nurut sama Salomo. Kalau mereka nurut sama Salomo, lalu Salomonya punya hikmat Tuhan, maka kemudian shalom akan tercapai. Keteraturan dalam negara itu akan tercapai. Bapak Ibu, apakah dalam kantor Bapak Ibu tidak ada shalom? Saling iri-iri, saling sikut. Tidak ada shalom. Maka doalah, minta supaya sang pemimpin diberi hikmah Tuhan. Kalau dia punya hikmahnya Tuhan, dia punya hikmatnya Allah, maka keputusannya akan selalu adil. Dan kalau keputusannya adil, semua pegawai akan menghormati dia, akan menyegani dia, sehingga mereka akan nurut pada dia. Kalau mereka nurut sama dia, maka shalom akan tercapai di kantor Bapak Ibu. Prinsip ini gampang sekali dimengerti. Misalnya Bapak Ibu punya motor rusak, gampang, dibawalah ke bengkel. Maka bengkel akan melihat bagian mana dari motor yang melanggar hukum. Mestinya rantainya begini, mestinya gasnya begini,
Mestinya mesinnya begini. Tapi mesin ternyata tidak mengikuti hukum itu. Mesin melanggar hukum. Maka mesinlah dibetulin. Dengan cara begitu, maka motor bisa dipakai lagi. Misalnya badan kita sakit. Dokter akan meneliti seluruh tubuh kita untuk melihat bagian mana yang melanggar hukum. Kalau bagian yang melanggar hukum itu ketemu, maka tinggal itu yang diberesin. Maka badan kita akan sehat kembali. Jadi Bapak Ibu, sangatlah penting hukum. Makanya Salomo mendirikan pengadilan. Karena dia tahu segala sesuatu berlangsung berdasarkan hukum. Jadi tinggal dicari siapa yang melanggar hukum. Bagian yang melanggar hukum itu kemudian diberesin. Maka semuanya akan shalom kembali. Ini adalah satu prinsip yang penting. Karena Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya ada hukumnya. Bulan ada hukumnya. Dia harus mengitari bumi seberapa cepat, lingkarannya seberapa jauh. Itu semua ada hukumnya. Dan kalau hukum itu dilanggar, pasti chaos. Pasti kacau. Nah, Bapak Ibu, karena itu kita perlu sekali punya hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan ini, hokmah inilah yang membuat kita bisa menata dunia ini jadi lebih baik. Mari kita belajar tentang hokmah Tuhan. Aspek yang pertama itu ada di Amsal 8 ayat 22. Tuhan memiliki hokmah sejak permulaan jalannya, sejak awal dari pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat satu hal yang indah sekali. Kalau kita punya hokmahnya Allah, kalau kita punya hikmatnya Allah, maka kita bisa melakukan hal yang mustahil, yaitu menciptakan sesuatu dari tidak ada apapun. Creatio ex nihilo. Menciptakan dari yang nihil. Itu hanya kemampuan Allah. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang nihil. Allah menciptakan samudra dari sesuatu yang nihil. Allah menciptakan binatang-binatang dari nihil, Bapak Ibu. Kita bisa menciptakan handphone, tapi kita harus punya bahan yang namanya besi, plastik, kaca. Tapi kalau kita nggak punya 3 bahan itu, kita nggak bisa ciptain handphone. Tapi Tuhan mampu ciptakan benda tanpa ada apapun. Cuman dia yang bisa creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada. Kita bisa bikin pesawat betul, tapi kita butuh besi. Kalau nggak ada besi, kita nggak bisa bikin pesawat. Hikmat inilah yang kemudian membuat Yesus bisa memberi makan 5.000 orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Menciptakan dari yang tidak ada. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Karena hikmat itu tahu semua hukum yang Allah buat. Dia tahu ada hukum yang namanya hukum pertumbuhan, hukum sebab akibat, dan hukum-hukum lainnya. Yesus tahu semua hukum itu. Kalau kita paham semua hukum Allah, maka kita bisa creatio ex nihilo juga. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan hokmahnya. Dan segala sesuatu berlangsung dengan sangat baik dan sangat teratur. Mengapa? Karena Allah menempatkan semuanya di bawah hukum. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Hokmah itu sama dengan hukum. Sama dengan pola. Mari kita lihat pola apa aja yang ada di bumi ini. Pertama kita lihat ada pola yang namanya hukum pertumbuhan, hukum perkembangan. Anak kalau lahir pasti makin lama makin dewasa. Nggak bisa tuh. Anak lahir lalu kita tahan dia supaya nggak menjadi dewasa. Itu nggak bisa. Sudah ada hukumnya. Hukum itu nggak kelihatan, tapi hukum itu berlangsung terus. Lalu kemudian ada lagi hukum yang namanya hukum gerakan. Entah bagaimana caranya, semua benda selalu jatuh lagi. Itu hukum gravitasi. Apa hukum gravitasi kelihatan? Tidak kelihatan. Tetapi semua benda patuh pada hukum gravitasi. Dengan adanya hukum gravitasi, maka pesawat bisa diciptakan. Roket bisa diciptakan. Karena kita mengenal hukum gravitasi. Kalau kita tidak kenal hukum yang namanya gravitasi, maka roket tidak akan tercipta. Pesawat tidak akan tercipta. Lalu ada lagi hukum sebab akibat. Misalnya, kalau kita minum racun, ya pasti kita mati. Kalau kita makannya kebanyakan lemak, pasti kita begini. Kalau kita minumnya kebanyakan kafein, pasti begini. Kalau kita merokok, pasti hasilnya begini. Itu hukum sebab akibat tuh ada. Tidak tertulis, tapi hukum itu ada. Bapak Ibu,
Allah menciptakan langit dan bumi ini serta semua isinya itu di bawah hukum. Kalau kita paham semua hukum Allah, maka kita bisa creatio ex nihilo juga. Kita bisa menciptakan dari yang tidak ada. Kita bisa melakukan yang mustahil dilakukan. Jadi mengapa Yesus bisa berjalan di atas air? Karena dia paham banget yang namanya hukum gravitasi di atas air. Kalau kita tidak peduli pada hukum itu, kita tidak mau mempelajari hukum itu, maka kita akan jadi manusia botol, bodoh dan tolol. Apapun yang kita lakukan akan salah karena kita melanggar hukum. Jadi Bapak Ibu, memiliki hikmat Allah itu sangat penting. Karena hikmat Allah itu akan memberitahu kita berbagai hukum. Mari kita bicarakan satu hal yang paling gampang saja. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa punya banyak sekali uang? Nah, hukum dunia bilang bekerja keras. Hukum dunia bilang rajinlah menabung. Tapi saya lihat tuh banyak orang yang bekerja keras, nggak kaya-kaya. Saya lihat orang tuh banyak yang nabung dengan hati-hati, malah investasinya hilang. Nah Bapak Ibu, Alkitab bilang kalau kamu ingin punya banyak, jadilah murah hati. Kalau kamu murah hati, maka kamu akan menerima banyak. Itu hukum dari Tuhan dan kita nggak bisa langgar. Jadi orang yang melanggar hukum itu adalah orang yang botol, bodoh dan tolol Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa orang yang melanggar hukumnya Tuhan itu jahat, bodoh, tidak benar, bebal. Jadi Bapak Ibu kalau kita melanggar hukum itu, kita tuh orang yang jahat, kita itu orang yang bodoh, kita orang yang tidak benar. Mari kita pelajari kasus 1 Korintus 13. Kita lihat hukum apa yang ada di situ. Kasih itu sabar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak sabar, pasti kita orang jahat. Orang yang bodoh, orang yang tidak benar. Lalu di situ dibilang lagi, kasih itu murah hati. Nah, orang yang pelit, itu benar kan jahat kan Bapak Ibu? Orang yang pelit, benar kan? Bodoh. Karena sebenarnya dia akan bikin dirinya tambah lama tambah miskin. Orang yang pelit, itu juga tidak benar di hadapan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, hukum kasih di 1 Korintus 13 ini nggak bisa kita langgar. Kalau kita langgar, maka Allah Bapa akan menganggap kita melanggar hukum Dia yang pertama, hukum kasih. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Tuhan akan menganggap kita jahat, bodoh, tidak benar. Karena kita melanggar hukum yang paling penting, hukum kasih. Tapi 1 Korintus 13 ini menarik. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ini secara parafras ya Bapak Ibu. Secara bahasa sehari-hari sehingga lebih mudah dimengerti. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak iri. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih tidak kasar. Kasih tidak melakukan yang tidak pantas. Kasih itu tidak egois. Kasih tidak pemarah, kasih tidak pendendam. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tapi kasih bersukacita bila ada kebenaran. Kasih selalu melindungi, kasih selalu percaya, kasih selalu berharap, kasih selalu tabah. Jadi Bapak Ibu kita nggak bisa langgar hukum kasih ini. Kalau kita tidak mau melindungi, maka kita jahat. Kalau kita selalu tidak percaya, maka kita jahat. Kalau kita kasar, maka kita jahat. Kalau kita egois, maka kita jahat. Kalau kita pemarah, maka kita jahat. Kalau kita pendendam, maka kita jahat. Jadi Bapak Ibu, ini hukum yang tidak bisa kita langgar. Jadi Bapak Ibu, buat saya sekarang jauh lebih mudah untuk menemukan solusi masalah. Misalnya ada orang datang kepada saya, Ko Yakob, saya ini ya punya rumah tangga itu berantakan. Penyebabnya adalah karena saya ekonominya berantakan. Oh ya, bagaimana ceritanya? Iya Ko Yakob, saya itu diberhentiin dari kerja tahun lalu. Lalu kemudian saya mulai dagang online tapi bangkrut. Lalu ada yang tawarin saya buka kios di sini, saya buka, bangkrut juga. Lalu kemudian saya mulai bekerja lagi pada orang lain. Tapi 2 bulan saya dipecat lagi. Nah, Bapak Ibu, waktu saya melihat pola ini, saya langsung ingat sama hukum di Ulangan 28. Ulangan 28 bilang, kalau kamu syema mendengar dan melakukan pesan Tuhan Allahmu, maka kamu akan diberkati. Tetapi kalau kamu tidak syema, maka kamu akan dikutuk. Ini nasib sialnya beruntun. Jadi ada apa ini?
Yang pertama mesti dicek adalah dia syema sama Tuhan apa enggak. Kalau dia tidak syema, langsung kita tahu bahwa hidupnya di bawah kutuk. Tapi kalau dia syema, dia selalu dengar dan lakukan apapun pesan Tuhan, maka saya tinggal tanya pada Allah Bapa. Allah Bapa ini hukum mana sih yang dia langgar? Nah, Roh Kudus akan kasih tahu saya hukum mana yang dia langgar. Misalnya Tuhan jawab, karena dia tidak pernah bersyukur. Wah, ada hukum yang dilanggar. Hukum selalu bersyukur. Jadi Bapak Ibu, penting sekali buat saya mengetahui semua hukum Tuhan. Jadi waktu orang datang konsultasi ke saya tahu masalahnya ada di mana. Dan itu yang harus dia betulkan. Bapak Ibu, belum lama ini ada satu anak muda wanita menemui saya 23 tahun. Lalu dia cerita bahwa dia terbelit masalah ekonomi yang sangat rumit. Karena dia pernah jatuh dalam judi online. Satu hari dia kalah 10 juta. Lalu hari berikutnya dia ingin menebus kekalahannya itu. Dia main lagi judi online. Dan di hari berikutnya dia kalah lagi 10 juta. Jadi dalam 2 hari dia sudah bikin hutang 20 juta. Bapak Ibu, ini fatal sekali. Utangnya banyak sekali. Lalu dia tanya sama saya bagaimana solusinya. Lalu saya tanya sama Tuhan. Tuhan bilang begini. Karena dia, saya ciptakan jadi komunikator yang baik. Saya bikin semua media sosialnya banyak pengikutnya. Tetapi dia menggunakan itu semua untuk kepentingan pribadinya. Bukan untuk kepentingan saya. Maka kemudian saya menghukumnya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu hukum mana yang anak ini langgar. Hukum yang dia langgar adalah dia menggunakan karunia-Nya bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk kepentingannya sendiri. Lalu saya bilang sama dia, yuk mulai sekarang gunakan karunia-Mu untuk Tuhan. Supaya Tuhan memberkatimu. Tapi sedih sekali Bapak Ibu. Anak ini tidak mau ikutin saran saya. Dia tetap pakai solusi dia sendiri. Dia cari pinjaman kanan kiri untuk menutupi hutangnya itu. Bapak Ibu, gak akan selesai. Karena hukum yang dilanggar itu adalah hukum menggunakan karunia. Tapi dia mau cari solusi yang lain. Gak beres. Sama kayak kita mau betulin motor misalnya. Motor itu rusak di bagian rodanya. Tapi kita mau betulin remnya. Sampai kapan juga gak nyambung Bapak Ibu. Gak bisa. Jadi kalau hidup bermasalah, gampang. Kita lihat hukum Allah mana yang dilanggar. Kalau kita nggak bisa ketemu, kita tanya Tuhan aja langsung. Hukum mana yang dilanggar? Nanti Tuhan akan kasih tahu. Lalu kita patuhi hukum itu. Maka semuanya akan beres kembali. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki hikmahnya Tuhan? Hikmatnya Tuhan. Gampang sekali. 3 ahli bijaksana dalam Alkitab mengatakan hal yang sama. Pertama Ayub. Ayub berkata begini, takut akan Tuhan adalah hikmah. Lalu Mazmur, Daud bilang begini, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmah. Daud setuju dengan Ayub. Salomo berkata begini di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Jadi Salomo kasar, kalau lu tidak mau dididik hikmah, hukum-hukum, maka lu adalah orang bodoh. Tapi Salomo setuju juga bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hukum ini pernah sekali dilanggar oleh Salomo. Dia dapat hikmat langsung dari Tuhan. Tapi dia tidak punya takut akan Tuhan. Maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penyesalan. Di kitab Pengkhotbah, Salomo mengakui semua kesalahannya. Dia punya hikmat Tuhan. Tapi dia gunakan hikmat Tuhan itu untuk mencapai semua keinginannya sendiri. Dan di akhir hidupnya dia menyadari bahwa semua hikmat itu dia gunakan untuk hal yang sia-sia. Bapak Ibu sekali lagi ya, pelan-pelan. Salomo punya hikmat Tuhan. Dan dia gunakan hikmat itu untuk kepentingannya sendiri. Dia membangun istana, dia membuat taman-taman, dia melakukan ini, dia melakukan itu untuk menyenangkan hatinya. Dan kemudian dia lihat bahwa itu semuanya sia-sia. Betul loh Bapak Ibu, coba bayangin dah hidupnya Salomo ya. Dia pintar sekali, lalu dia ingin punya istana yang bagus sekali, yang mengalahkan semua istana yang ada di dunia. Lalu dia gunakan hikmatnya itu untuk membangun istana. Lalu apa yang terjadi dengan istananya? Istananya itu terpaksa dia wariskan kepada anaknya yang tidak punya hikmat Tuhan. Lalu apa yang akan anaknya itu lakukan? Anaknya itu akan renovasi di sana-sini sesuai keinginannya. Dan istana yang dirancang dengan baik itu kemudian akan jadi tolol. Ini kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu, Salomo kemudian bilang, orang bodoh itu sepanjang hidupnya melakukan kesia-siaan.
Aku, orang berhikmat, juga melakukan hal yang sama. Hebel, kesia-siaan. Karena aku mati seperti orang bodoh. Dia mati kena COVID, gue juga bisa kena COVID. Walaupun gue ada hikmat. Jadi kemudian Salomo menyadari bahwa takut akan Tuhan itu adalah aspek yang penting. Kalau kita punya hikmat tapi kita nggak punya takut akan Tuhan, maka kita akan hancur. Tapi menarik sekali, 3 orang bijaksana ini, Ayub, Daud, dan Salomo, punya kesimpulan yang sama. Kalau kamu takut akan Tuhan, maka lama-kelamaan kamu akan punya hikmat. Dari mana mereka bisa punya kesimpulan ini? Dari Yesaya 11, Bapak Ibu. Yesaya 11 itu menyatakan bahwa roh Tuhan itu ada 7. Hal ini diperkuat oleh Wahyu 3 ayat 1 yang berkata, inilah firman Yesus Kristus yang memiliki 7 roh Allah. Jadi kita tahu Bapak Ibu, roh Allah itu ada 7. Yang pertama itu adalah takut Tuhan. Kalau kita punya roh takut Tuhan, maka lama-lama kita akan diberi roh mengenal Tuhan. Nah, setelah 2 roh ini kita punya, kita harus berusaha untuk punya roh nasihat Tuhan. Jadi kita harus berusaha supaya kita selalu dengar suara Tuhan. Nah, kalau kita selalu dengar suara Tuhan, mujizat-mujizat akan terjadi kepada kita. Maka kita akan mengalami keperkasaan Tuhan. Jadi kita udah punya 4 roh nih. Takut Tuhan, mengenal Tuhan, roh nasihat, dan roh kekuatan Tuhan. Lalu roh yang berikutnya apa? Roh hikmat Tuhan. Kita berusaha untuk mendapatkan hikmah ini. Kita pelajari Alkitab. Karena Alkitab itu hukumnya Tuhan. Disitulah hikmat Tuhan. Nah, dari situ maka Allah Bapa akan memberikan kita roh pengertian. Yaitu mengerti apa kemauannya. Wah, Bapak Ibu. Kalau kita ngerti kemauan Allah Bapa apa, pasti hidup kita shalom. Karena kita tahu kalau kita melakukan ini Allah Bapa gak suka. Pasti gak diberkati. Oh, tapi kalau kita melakukan ini, pasti Allah Bapa suka. Pasti hidup kita diberkati. Nah, kalau kita udah punya 6 roh Tuhan ini, maka Allah Bapa akan berikan kita roh Tuhan. Jadi sempurna, kita akan punya 7 roh Tuhan seperti Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi dengan hidup kita? Hidup kita tidak pernah gagal. Karena hidup kita persis seperti Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus bisa kasih 5.000 orang makan sekaligus cuma dengan 5 roti 2 ikan? Karena dia tahu hukumnya Tuhan. Kalau saya begini, Allah Bapa pasti memberkati yang saya lakukan ini. Dia tahu hukum yang tidak tertulis itu. Maka dia bisa kasih makan 5.000 orang. Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu bisa punya hikmat seperti itu. Tahu apa maunya Allah Bapa. Maka Bapak Ibu juga bisa satu ketika memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi sampai sejauh ini kita tahu bahwa kita bisa punya hikmat Tuhan dengan cara bagaimana? Takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu mulailah minta hati yang takut akan Tuhan kepada Allah Bapa. Kalau Bapak Ibu sudah punya hati yang takut akan Tuhan, jauhi terus kejahatan. Maka satu ketika Bapak Ibu pasti punya hikmatnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan jalani hidup ini tanpa hikmat Tuhan. Hikmat yang paling mudah didapat adanya di mana? Di Alkitab Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab kita akan lihat berbagai hukum Tuhan. Dan itulah hikmat. Kita tahu ini tidak boleh dilakukan. Kita tahu ini harus dilakukan. Maka kemudian Allah Bapa akan senang melihat kita. Dan dia akan membantu kita supaya hidup kita shalom. Sama seperti motor Bapak Ibu. Kalau di motor itu tidak ada hukum yang dilanggar. Mesinnya bekerja dengan baik sesuai hukum. Remnya bekerja dengan baik. Rodanya bekerja dengan baik sesuai hukumnya. Maka motor itu pasti enak digunakan dan lancar. Tetapi kalau ada satu yang dilanggar. Misalnya bannya dikempesin. Maka kemudian motor itu tidak nyaman lagi. Jadi Bapak Ibu mudah sekali punya hidup yang shalom dan memberkati banyak orang. Bagaimana caranya? Patuhi semua hukum Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmatnya. Sehingga kita bisa mengerti semuanya hukum Tuhan itu. Waktu kita mengerti semua hukum Tuhan itu, maka hidup kita pasti shalom. Karena tidak ada hukum yang kita langgar. Hidup kita juga pasti memberkati orang lain.
karena kita bisa melakukan hal yang mustahil. Bapak Ibu, selamat hidup Shalom. Selamat jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau baik sekali kepada kami. Engkau memberikan solusi supaya hidup kami shalom. Engkau memberikan solusi supaya hidup kami bisa jadi berkat seperti Tuhan Yesus jadi berkat waktu Dia di dunia ini. Allah Bapa, berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kami bisa punya hikmat-Mu Bapa. Dan kemudian tidak ada satupun hukum-Mu yang kami langgar. Dan hidup kami menjadi shalom. Hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Allah Bapa untuk pesan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selamat hidup shalom. Dan selamat jadi berkat untuk dunia ini. Amin.